Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk anak-anak, untuk pembelajaran kita kali ini, Bapak tidak bisa menemani di kelas, tetapi Bapak mencoba tetap memberikan materi dan tugas melalui media video ini. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama materi yang sudah Bapak sampaikan nanti, dan selanjutnya akan ada tugas-tugas yang Bapak berikan. Silakan dikumpulkan di meja Bapak. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah belajar yang namanya materi barisan dan deret. Nah, pada materi barisan dan deret kita juga sudah belajar yang namanya barisan dan deret aritmatika. Nah, ternyata pada bab barisan dan deret itu tidak hanya barisan aritmatika saja, tetapi ada macam lain selain barisan tersebut, yaitu ada yang namanya barisan dan deret geometri. Jadi ada dua macam nih, barisan dan deret aritmatika, kemudian barisan dan deret geometri. Nah, masing-masing barisan ini itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jadi kalian harus bisa membedakan antara barisan aritmatika dan barisan dan deret geometri. Supaya apa? Supaya kalian tidak salah mengaplikasikan masing-masing rumus dari barisan tersebut. Jadi beda, untuk barisan aritmatika rumusnya sendiri dan barisan geometri rumusnya juga sendiri. Kemarin kita sudah belajar yang namanya barisan aritmatika. Bahwasanya si barisan aritmatika itu memiliki ciri yaitu selisihnya tetap. Nih, inti dari aritmatika itu memiliki selisih tetap. Jadi misalkan Bapak punya barisan 2,4, 6, 8, 10, ini merupakan sebuah barisan aritmatika, yaitu karena si barisan ini memiliki selisih tetap di antara suku yang berurutan, yaitu selisihnya selalu 2. Itulah barisan aritmatika. Nah, lain halnya dengan barisan dan deret geometri. Oke, supaya lebih jelasnya, coba Bapak akan jelaskan mengenai barisan dan deret geometri. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi barisan dan deret geometri. Yang pertama ada yang namanya barisan geometri. Tentunya kalian sudah paham bentuk barisan itu seperti apa dan deret itu seperti apa. Sudah kita pelajari sebelumnya di materi barisan dan deret aritmatika. Di sini Bapak punya dua macam barisan, yaitu untuk barisan A dan barisan B. Menurut kalian, barisan aritmatika itu yang sebelah mana, yang A atau yang B? Kemudian barisan geometri itu yang A atau yang B? Silakan coba diperhatikan dengan seksama, kira-kira barisan aritmatika yang mana dan barisan geometri itu yang mana. Sudah? Oke, coba kita buktikan. Untuk mengetahui barisan aritmatika, yaitu salah satu cirinya memiliki selisih tetap. Nah, di antara dua barisan ini, antara barisan A dan barisan B, itu memiliki selisih yang tetap, atau dari dua barisan tersebut ada salah satu yang selisihnya nggak tetap. Coba kita buktikan. 2 ke 7 itu selisih 5. 7 ke 12 itu selisih 5. Kemudian 12 ke 17 itu selisih 5 juga. 17 ke 22 itu selisih 5. Nah, ternyata si barisan A ini memiliki selisih tetap. Berarti kalau selisihnya tetap, dia termasuk ke dalam barisan aritmatika. Jadi bisa dikatakan untuk barisan yang A itu barisan aritmatika karena dia memiliki selisih tetap. Nah, sedangkan untuk yang B, apakah juga termasuk ke dalam barisan aritmatika? Coba kita buktikan. 2 ke 4 itu selisih 2. Kemudian 4 ke 8 selisih 4. Kemudian 8 ke 16 itu selisih 8. Kemudian 16 ke 32 itu selisih 16. Nah, dapat dilihat ternyata untuk yang B itu tidak memiliki selisih tetap.
selisih 2, selisih 4, selisih 8, dan selisih 16. Kalau selisihnya tidak tetap, berarti itu dikatakan bukan barisan aritmatika, yaitu termasuk ke dalam barisan geometri. Nah, Pak, kemudian ciri-ciri untuk barisan geometri itu apa sih, Pak, ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri untuk barisan geometri yaitu ciri-cirinya memiliki hasil bagi yang tetap di antara suku-suku yang berurutan. Memiliki hasil bagi yang tetap di antara suku-suku yang berurutan. Ciri-ciri barisan geometri apa? Yaitu memiliki hasil bagi yang tetap di antara suku-suku yang berurutan. Coba kita buktikan. 4 dibagi 2 adalah 4 dibagi 2. Oh, ternyata 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2 juga. 16 dibagi dengan 8 hasilnya 2 juga. Kemudian 32 dibagi 16 itu hasilnya adalah 2 juga. Jadi si barisan ini memiliki hasil bagi yang tetap atau hasil baginya itu selalu sama di antara suku-suku yang berurutan. Nah, inilah yang dinamakan dengan barisan dan deret geometri. Maaf, inilah yang dinamakan dengan barisan geometri, seperti itu. Nah, untuk barisan geometri itu memiliki dua rumus. Rumus yang pertama itu untuk menentukan rasio. Untuk menentukan rasio. Rasio itu apa sih, Pak? Nah, yang dinamakan rasio itu adalah hasil bagi dari suku-suku yang berurutan tadi. Jadi 2 inilah yang dinamakan rasio. Jadi kalau misal Bapak definisikan, rasio itu adalah hasil bagi yang tetap dari barisan tersebut. Itulah yang dinamakan dengan rasio. Nah, untuk mendapatkan rasio, rumusnya adalah R sama dengan U2 dibagi dengan U1. R itu adalah rasio. Kemudian U2 itu suku kedua, U1 itu adalah suku ke-1. Ini adalah rumus untuk mendapatkan rasio. Selanjutnya, untuk mendapatkan atau untuk menentukan suku ke N. Selanjutnya untuk menentukan suku ke N. Misalkan yang ditanya adalah tentukan suku ke-10, tentukan suku ke-20, atau misalkan yang ditanyakan pada soal tentukan suku ke-50 misalkan. Nah, untuk mendapatkan suku ke tersebut itu menggunakan rumus suku ke N. Rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dengan UN itu suku ke N. Kemudian A itu suku pertama. Kemudian R itu rasio. Nah, si rasio ini dapat dicari dengan menggunakan rumus rasio tadi. Selanjutnya N itu adalah banyak suku. Banyak suku. Oke. Oke, selanjutnya kita mulai mencoba soal yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Contoh soal yang pertama, tentukan rasio dan suku ke-6 dari barisan 2,4,8,16. Oke, sebelum kita menyelesaikan soal ini, pertama yang harus kalian ketahui atau yang harus kalian lakukan adalah
mencari tahu tersebut, kira-kira si barisan ini itu termasuk ke dalam barisan apa? Aritmatika atau geometri? Kalau aritmatika, selesaikan barisan ini dengan rumus aritmatika. Kalau geometri, berarti selesaikan si barisan ini menggunakan rumus geometri juga. Aritmatika tadi memiliki selisih tetap. Apakah si barisan ini memiliki selisih tetap? 2 ke 4 selisih 2, 4 ke 8 selisih 4, 8 ke 16 selisih 8. Selisihnya nggak tetap, berarti ini termasuk ke dalam barisan geometri. Apakah si barisan ini, kita buktikan apakah si barisan ini merupakan barisan geometri. Tadi ciri-ciri dari barisan geometri yaitu memiliki selisih, memiliki hasil bagi yang tetap di antara suku-suku yang berurutan. 4 ke 2 itu selisih 2. 4 bagi 2 itu adalah 2. 8 bagi 4 itu adalah 2. 16 bagi 8 adalah 2. Hasil baginya tetap. Inilah yang dinamakan dengan barisan geometri. Oke, yang ditanyakan pertama adalah rasio. Tentukan rasio. Untuk mendapatkan rasio, tadi rumusnya adalah rasio. Yang pertama mencari rasio. Rasio rumusnya adalah R sama dengan U2 dibagi dengan U1, yaitu sama dengan rasio suku keduanya adalah 4 dibagi dengan suku pertamanya adalah 2. 4 dibagi 2 itu sama dengan 1. Mohon maaf, jadi untuk 4 dibagi 2 adalah 2. Rasionya adalah 2. Rasio 2, 2, 2. Oke, selanjutnya yang ditanya selain rasio adalah suku ke-6 dari barisan ini. Nah, untuk mendapatkan suku ke-6 berarti menggunakan rumus suku ke N. Menggunakan rumus suku ke N. Rumus suku ke N untuk barisan geometri rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 gitu. Yang ditanya adalah suku ke-6, berarti U6. Kalau U6 berarti nilai N-nya sama dengan 6. Sama dengan A. A itu apa sih, Pak? A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya berapa? Nih, suku pertamanya adalah 2 dikali dengan R. R itu apa? R itu adalah rasio. R itu adalah si rasio. Si rasio yang sudah kita dapatkan barusan adalah 2. 2 dikali 2 pangkat N. N-nya berapa? Ternyata N-nya adalah 6 dikurang dengan 1. Tuh. Sama dengan 2 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1 yaitu 5. 2 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa sih, Pak? Ternyata 2 pangkat 5 itu bukan 2 kali 5 loh ya. Ingat-ingat. Jadi 2 pangkat 5 itu bukan dikali 5. Artinya 2 pangkat 5 itu artinya 2 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah yang dinamakan dengan pangkat atau eksponen. 2 kali 2 itu sama dengan 4. Ini 8. 16, kemudian 32. 2 kali 32 64. Jadi hasilnya adalah 64 untuk soal yang pertama. Lanjut untuk soal yang kedua. Tentukan suku kelima dari barisan 3, 9, 27. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama yaitu tadi kita harus mencari tahu dulu si barisan ini termasuk ke dalam barisan apa, aritmatika atau geometri. Ingat, kalau aritmatika selesaikan dengan rumus aritmatika. Kalau geometri selesaikan dengan rumus geometri. Aritmatika tadi memiliki selisih tetap. Pada intinya, untuk menyelesaikan soal seperti ini, misal si barisan ini memiliki selisih tetap, berarti dia termasuk aritmatika. Kalau selisihnya nggak tetap, itu sudah dipastikan ke dalam barisan geometri gitu. Coba 3
ke 9 itu selisih berapa? Selisih 6. 9 ke 27 ternyata selisih 20. 9 ke 27 itu selisih 18. Selisih 18. Berarti si barisan tersebut tidak memiliki selisih yang tetap. Selisihnya berbeda. Kalau selisihnya berbeda berarti termasuk ke dalam barisan geometri. Geometri selesaikan dengan rumus geometri juga. Oke, rumusnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentukan suku kelima. Suku kelima berarti U5. Kita selesaikan untuk menentukan suku kelima ini menggunakan rumus suku N, atau N sama dengan A kali R pangkat N min 1. Sedangkan yang ditanya adalah suku kelima, berarti U5. Kalau U5 berarti nilai N-nya sama dengan 5. A-nya berapa? Ternyata A-nya itu adalah 3. A itu suku pertama. A-nya 3. Kemudian R-nya berapa, Pak? Si R atau rasio itu dapat dicari dengan U2 dibagi dengan U1. U2-nya adalah 9 nih. U2 itu suku kedua. U1 adalah 3. 9 dibagi 3 itu adalah 3. Ternyata rasionya itu sama dengan 3. 3 pangkat N. N-nya berapa? N-nya adalah 5. Dikurang 1. 3 dikali 3 pangkat 4. 3 dikali dengan 3 pangkat 4 berapa ya kira-kira? Coba kita buktikan. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 9, 27. Kemudian 27 kali 3 itu sama dengan 81. Oh, ternyata 3 pangkat 4 itu hasilnya adalah 81. Sama dengan 3 dikali 81 berapa coba? Yaitu 243. 243. Jadi suku kelima dari barisan tersebut adalah 243.